Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhdan Kamal Abdillah dari SMK Negeri 9 Semarang, peserta upskilling dan reskilling Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Angkatan 3 tahun 2024, jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Pada video kali ini saya akan menampilkan demonstrasi dari kelompok pekerjaan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Selamat menyaksikan. Video ini mensimulasikan bagaimana pengelolaan pajak perusahaan. Sebelum kita masuk kepada pengelolaan pajak perusahaan, sekretaris perlu melihat terlebih dahulu atau membuat daftar checklist berkaitan dengan dokumen perusahaan. Minimal ada NPWP, EVIN, SPT tahunan, SKT, dan bukti potong pajak. Pastikan statusnya sudah terpenuhi semuanya. Kemudian, sebelum kita beranjak ke dokumen pajak perusahaan, kita perlu mengenal terlebih dahulu secara singkat apa itu dokumen-dokumen pajak yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Untuk identitas wajib pajak perusahaan biasanya itu adalah NPWP dan SKT, karena NPWP dan SKT adalah identitas wajib pajak untuk transaksi perpajakan dan urusan legal lainnya. Untuk EVIN atau Electronic Filing Identification Number itu adalah lapor pajak elektronik dan SPT tahunan untuk melaporkan penghasilan dan pajak terutang. Sementara bukti potong pajak itu digunakan sebagai bukti pemenuhan kewajiban pajak bagi pemberi pajak bagi pemberi uang kepada penerima uang atau penerima gaji. Kemudian untuk masing-masingnya secara singkat, NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu adalah identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selain sebagai identitas wajib, NPWP juga digunakan sebagai prasyarat untuk membuka rekening bank, surat izin usaha, ekspor-impor, pembelian tanah, impor-ekspor, dan juga transaksi keuangan lainnya. Kemudian dokumen yang kedua adalah EVIN atau Electronic Filing Identification Number, di mana EVIN selain sebagai identitas elektronik seperti NPWP tadi, kalau EVIN ini digunakan sebagai identitas elektronik perusahaan yang tentu digunakan untuk melakukan pelaporan pajak secara elektronik melalui aplikasi e-filing di DJP online. Selain sebagai identitas elektronik untuk pelaporan pajak, EVIN juga berfungsi sebagai syarat untuk melaporkan SPT, membayar pajak, meminta surat keterangan pajak, dan juga melakukan korespondensi dengan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian dokumen yang ketiga adalah SPT tahunan, di mana SPT tahunan ini memiliki singkatan atau memiliki kepanjangan singkatan dari surat pemberitahuan tahunan, di mana SPT tahunan adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan penghasilan, pemotongan pajak, dan pajak terutang selama 1 tahun pajak. Fungsi lain SPT tahunan itu digunakan sebagai dasar penetapan pajak, bahan pembinaan, dan juga fungsi analisis data perpajakan. Kemudian dokumen yang dokumen yang keempat adalah surat keterangan terdaftar. SKT adalah bukti bahwa suatu perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memperoleh NPWP. Selain itu, SKT juga berfungsi untuk membuka rekening bank, prasyarat untuk membuka surat izin usaha, melakukan ekspor dan impor, serta melakukan pembelian tanah atau properti, serta transaksi keuangan lainnya. Dan dokumen terakhir itu adalah bukti potong pajak, di mana bukti potong pajak adalah bukti pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja atas penghasilan karyawannya. Fungsi lainnya digunakan sebagai dasar pelaporan SPT dan digunakan sebagai pembinaan dan pengawasan perpajakan, serta digunakan juga untuk analisis perpajakan. Selain dokumen-dokumen di atas, sebenarnya ada beberapa dokumen pajak yang dimiliki oleh perusahaan seperti faktur pajak, bukti penerimaan negara, SPT massa, dan laporan keuangan. Kemudian setelah kita mengetahui deskripsi dari fungsi masing-masing dokumen pajak, sekretaris perlu mempersiapkan dokumen-dokumen pajaknya. Ini hanya simulasi dan
sekretaris, pada video ini kita mencoba untuk mencari referensi yang ada di internet. Ini NPWP yang telah dilakukan secara diedit sehingga muncul CV Kamal Digital Indonesia yang alamatnya adalah Jalan Peterongan Sari nomor 2 Semarang Selatan. Kemudian setelah ada NPWP, ini adalah contoh nomor e-fin yang tadi digunakan untuk pelaporan pajak di aplikasi e-filing di JP. Kemudian ini adalah contoh surat permohonan e-fin. Sebelum perusahaan mendapatkan e-fin perlu mengajukan surat permohonan terlebih dahulu. Kemudian dokumen berikutnya adalah ini form dari SPT tahunan bagi pajak penghasilan wajib pajak badan. Perusahaan perlu mengisi ini untuk melaporkan pajaknya. Kemudian setelah SPT tahunan, ini SPT tahunan masih sama, terdiri dari beberapa formulir. Ini SPT tahunan beberapa lampiran juga. Kemudian ini adalah surat keterangan terdaftar. Formulirnya seperti ini, dari Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah sesuai dengan kantor wilayah di mana perusahaan itu ada rinciannya mulai dari nama, NPWP dan juga lain-lain. Kemudian ini pengisiannya. Ini adalah kartu NPWP, contohnya sama seperti tadi, dan ini adalah form bukti pemotongan pajak atau bukti potong pajak. Nah, itulah tadi dokumen-dokumen yang perlu disiapkan sekretaris dalam mengelola pajak perusahaan. Dan ketika dokumen-dokumen itu sudah lengkap, maka daftar checklist sudah bisa terpenuhi semuanya. Baik, setelah pajak perusahaan dikumpulkan, maka selanjutnya kita perlu melakukan sortir atau mengelompokkan pajak sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Saat ini saya memiliki beberapa dokumen, mulai dari NPWP, kemudian e-fin, kemudian formulir SPT, sampai dengan SKT dan juga SPT tahunan. Dari dokumen-dokumen yang telah dimiliki ini, kita coba kelompokkan, kita coba sesuaikan berdasarkan jenis pajak yang diwajibkan sesuai dengan SOP. NPWP-nya, kemudian e-fin kita kumpulkan, kemudian SPT, SKT, dan yang terakhir adalah SPT tahunan. Setelah dokumen-dokumen pajak itu kita telah kumpulkan dengan rapi sesuai dengan kelompoknya, maka kita masukkan ke dalam Snell Hector, dimasukkan dan kemudian kita simpan pada lemari arsip yang telah disediakan. Saya akan masukkan. Jangan lupa untuk dikunci kembali.